Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Sabtu 14 Juni 2025. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali. Renungan hari ini berjudul Julia Sang Pahlawan Pohon. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Julia Loren Hill adalah seorang aktivis lingkungan yang lahir pada 18 Mei 1974 di Amerika Serikat. Julia terkenal karena perjuangannya dalam melindungi pohon-pohon hutan hujan. Pada tahun 1997, Julia menjadi simbol penting dalam gerakan lingkungan ketika ia menghabiskan lebih dari 2 tahun hidup di atas pohon kayu merah raksasa yang diberi nama Luna di California Utara. Sebelumnya, ia adalah seorang wanita muda yang bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Pada 10 Desember 1997, Julia memutuskan untuk memanjat Luna di sebuah kawasan hutan di California untuk menghentikan proyek penebangan pohon yang dilakukan oleh perusahaan kehutanan. Julia berjanji untuk tinggal di atas pohon Luna selama berbulan-bulan untuk melindunginya. Namun ternyata pada akhirnya dia menghabiskan sebanyak 738 hari tinggal di atas pohon tersebut. Selama berada di pohon, Julia menghadapi berbagai tantangan ekstrim seperti cuaca buruk, sakit penyakit, dan tekanan dari pihak perusahaan kehutanan yang berusaha untuk memaksanya turun. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, aksi tersebut berhasil menarik perhatian media internasional dan publik, serta menciptakan banyak dukungan untuk perlindungan hutan-hutan yang terancam punah. Aksi Julia memicu kampanye yang kuat untuk melindungi pohon-pohon kayu merah di California. Setelah lebih dari 2 tahun tinggal di atas pohon, akhirnya pada tanggal 18 Desember 1999, Julia mencapai kesepakatan dengan perusahaan kehutanan Pacific Lumber. Perusahaan tersebut setuju untuk melindungi Luna dan kawasan hutan di sekitarnya dari penebangan selama setidaknya 100 tahun. Tidak jarang kita melihat kerusakan alam akibat ulah manusia. Penebangan hutan, polusi udara dan suara, pembuangan sampah yang sembarangan, pemburuan liar tanpa batas, dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Manusia yang egois hanya ingin menguntungkan diri sendiri tanpa mempedulikan kerugian dan kehancuran alam yang diakibatkannya. Alam dengan segala keindahannya yang mencakup tanaman, hewan, gunung, laut, hutan, dan langit adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Namun, dunia yang kita nikmati ini juga memerlukan perhatian dan pemeliharaan dari kita yang telah dipercayakan oleh Tuhan untuk merawatnya. Ketika Tuhan menugaskan manusia untuk menguasai bumi, artinya adalah untuk merawat dan mengelola bumi dengan bijaksana, bukan
mengeksploitasi dan merusak segala yang ada di dalamnya. Kita bukan penguasa yang merusak. Kita diberi tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik. Memang betul bahwa bumi ini bukanlah tempat yang abadi. Akan tetapi, selama kita hidup di dalamnya, kita diberi tanggung jawab untuk merawat dan menjaganya agar tetap indah, lestari, dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang, bagi anak dan cucu kita kelak. Kata-kata bijak hari ini, manusia boleh memanfaatkan apa yang telah Tuhan ciptakan, tetapi bukan dengan cara yang merusak. Puji Tuhan Bapak Ibu semuanya, mari kita berdoa bersama-sama mengakhiri renungan kita hari ini. Tuhan, pimpinlah aku untuk menjaga kelestarian alam dan merawat lingkungan sekitarku dengan baik, sehingga aku bisa menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan untuk renungan yang mengingatkan kita untuk menjaga kelestarian alam. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati semua acara Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.